Itu menjadi tanda-tanda bahwa Masjidil Haram termasuk Masjid Nabawi akan dibuka kembali. Ditambah hari kemarin, 2 hari kemarin lah, dipasang itu kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya sekarang sudah tersambung dengan salah seorang YouTuber yang ada di kota Taif. Dan Assalamualaikum. ya silakan memperkenalkan diri. Halo, sahlan. Pokoknya assalamualaikum untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video kita. Dan, saya Hidayat Bencur. Mungkin kalian sudah tahu ya di berita-berita, cuma kalau wajah mungkin jarang terlihat. Ya karena mungkin untuk bulan-bulan ini jarang memperlihatkan wajah ya. Benar Kang Adit, karena ya mematuhi peraturan pemerintah ya, saya nggak bisa keluar, jadi ya udah di rumah aja. Ya mungkin di rumah lebih baik lah demi keselamatan juga kan. Nah, itu. Oke Kang Iday mungkin oke ya teman-teman, jadi ini Kang Iday The Adventure, mungkin teman-teman lah sudah kenal dengan beliau. Jadi saya sekarang mau bertanya dengan beliau karena untuk bulan-bulan ini saya sering sekali melihat konten-konten dari Kang Iday ini mengenai seputaran Masjidil Haram ataupun juga masalah lockdown ya. Jadi banyak sekali yang ingin saya tanyakan, mungkin tidak semua, hanya beberapa saja poin-poin pentingnya ya Kang Iday. Kita sambil silaturahmi juga karena kita sudah lama nggak silaturahmi ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang lagi ada waktu. Oke nih Kang Iday, mungkin langsung aja ke pertanyaannya biar durasinya nggak panjang. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, mungkin di pertanyaan pertama, ini sekarang nih lagi viral banget nih Kang Iday. Katanya Masjidil Haram itu dibuka. Dan apakah musim haji tahun ini juga dibuka? Nah, ini banyak sekali yang pengen tahu nih Kang Iday. Iya, benar banget Kang Adit. Saya lihat di media sosial, di Facebook ya terutama, itu banyak yang menanyakan apakah benar Masjidil Haram dibuka. Ya. Dan musim haji juga akan dibuka katanya. Nah, kalau menurut saya, bukan menurut saya ya, yang saya lihat dari akun pemerintah Arab Saudi, karena setiap berita yang saya muat itu saya pantau dari akun pemerintah Arab Saudi. Ya. Yang saya lihat, Masjidil Haram itu belum dibuka untuk umum. Nah, sekarang yang terlihat ada jamaah taraweh, ada sholat fardu jamaah, itu hanyalah terbatas. Ya, Jadi maksudnya bukan untuk umum, hanya pengurus masjid, kayak pembersih, petugas kebersihan, ya. sama petugas construction ya. Ya, Itu aja sih. construction. Jadi kalau untuk umum itu belum, sampai saat ini belum dibuka. Jadi kalau misalkan ada judul video yang segera akan dibuka, mungkin itu oke ya, bukan hoax atau, karena yang saya lihat kemarin dari akun Twitter Kementerian Haji Dalam Negeri, Ya. Kementerian Haji Arab Saudi juga menjelaskan dalam Twitternya, insya Allah bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan dibuka kembali. Nah, ditambah kemarin juga Syekh Abdurrahman Sudes, itu kan Syekh Abdurrahman Sudes selaku Imam Besar Masjidil Haram juga menyampaikan saat diwawancarai, katanya insya Allah sekarang Masjidil Haram tidak henti-hentinya dibersihkan setiap hari dari mulai semua lokasi masjid termasuk Ka'bah dan Hajar Aswad. Saya lihat di Twitternya Masjidil Haram juga pembersihan Hajar Aswad sama Ka'bah. Nah, itu menjadi tanda-tanda bahwa Masjidil Haram termasuk Masjid Nabawi akan dibuka kembali. Ditambah hari kemarin, 2 hari kemarin lah, dipasang itu kamera. Oh ya. Setiap pintu. Itu untuk deteksi ya. Ya, deteksi suhu tubuh. Jadi setiap orang yang masuk ke masjid akan terdeteksi gitu suhu tubuhnya. Kalau misalkan melebihi suhu tubuhnya itu tinggi, maka otomatis akan dibawa ke rumah sakit gitu. Ya. Jadi
sejauh ini kalau misalkan ada yang bilang judulnya Masjidil Haram dibuka untuk umum, itu tidak benar. Kenapa? Karena sejauh ini uh, pandemi virus corona di Arab Saudi, tambahan kasus baru itu masih banyak gitu, perharinya masih 1000 selama Ya, seminggu betul. ini. Betul. Tambahannya 1000 dan 1000 itu. Betul. Dan ya untuk buka sih mudah-mudahan akan segera dekat. Karena kenapa Kang Adit? Gini loh. Kalau pertama kan tambahannya cuma 100 Ya, atau ya. puluhan ya. Ya, ya. Tapi dalam minggu ini ribuan pasti. Ya. Karena pemerintah Arab Saudi sekarang itu mengerahkan tim kesehatan ke pemukiman langsung gitu. Kalau dulu menunggu di rumah sakit siapa yang terkena COVID-19 itu langsung ditunggu di rumah sakit. Tapi kalau sekarang Door to door lah istilahnya ya. Pintu ke pintu lah Jadi gitu. kenapa Hmm. benar banget Adit. Jadi kenapa sekarang tambahannya itu makin tinggi, ribuan. Tapi saya yakin dengan semakin tinggi ini maka akan semakin cepat teratasi setelah pengetesan atau pengecekan kesehatan masyarakat di Arab Saudi termasuk mukimin itu udah beres semua, ya otomatis semuanya akan kembali nol. Iya, betul. Dalam waktu dekat sih. Iya, betul. Karena mungkin sudah terdata semua ya. Jadi yang tadinya tidak terdata, Iya. terdata dan akhirnya bisa diobati lah, diselesaikan gitu. Oke Kang Iday, untuk hari ini mungkin Kang Iday tahu berapa ya statistik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, berapa hari ini jumlahnya yang positif ataupun yang sembuh dan juga yang meninggal? Nah, untuk jumlah total hari ini, pokoknya per harinya dalam minggu ini 1000 lebih. Termasuk hari ini juga termasuk terbanyak ya di antara hari-hari sebelumnya. Per harinya itu tinggi gitu. Sebanyak 1351 per tanggal 30 April. Iya. 1351. Jadi itu ya sangat banyak banget dengan total 22.753. Oh. Itu total keseluruhan. Sedangkan yang sembuh 3.163. Ya berarti setiap harinya itu sangat banyak banget ya bertambahnya ya. Iya gitu, terutama itu dari Sekitar Riyadh di hari ini. 1000 lebihan. 444. Ya itu banyak lah pokoknya. Tapi yang paling banyak itu dari Makkah. Ya nih saya lihat dari statistik dari kemarin-kemarin memang yang paling tinggi itu Mekah. Mungkin Kang Iday tahu alasannya kenapa sih kota Mekah itu yang terbanyak? Ya kalau menurut saya sendiri ya, pertama Makkah itu adalah pusat termasuk pusat Arab Saudi yang banyak warga ekspatriat, warga ajnabi istilahnya ya. Karena dari hasil survei juga sekitar 85% itu warga 75% warga ekspatriat ajnabi. Ya, asing lah, warga WNA. Saudinya cuma 25%. Mengingat Makkah banyaklah dari mana-mana ada ya. Di Ya, Makkah betul. itu ya dari Pakistan, dari Bangladesh, Indonesia, banyak banget di sana. Termasuk yang saya sebut tadi, karena 25% orang Saudi, sedangkan 50% orang ajnabi, karena mereka ya masih banyak yang melakukan pelanggaran. Oh, seperti itu ya. Ya, dari mulai kebersihan tempat tinggal, dari mulai jam malam, misalkan jam malam jangan keluar, ada aja gitu yang melakukan, atau sholat jamaah jangan di masjid, ada aja gitu orang yang melakukan sholat jamaah di luar masjid itu bareng-bareng. Itu padahal sampai saat ini belum Iya. pemerintah belum menganjurkan untuk masjid dibuka. Nah ini masalah masjid ini sebenarnya yang saya pengen tanyakan itu yang paling akhir itu masalah masjid nih. Nah mungkin untuk pertanyaan tadi menyinggung masalah masjid ini, saya juga kemarin tuh sempat berpikir gitu Ya, kan. Khalid. Berpikirnya seperti ini, tahu sendirilah Arab Saudi bisa dibilang 100% warganya Muslim ya kan. Nah setelah
karantina wilayah mungkin selama 1 minggu, untuk di Jeddah ini sekitar 1,5 bulan. Nah, pas kemarin, pas hari Rabu itu kan karantina dibuka, lockdown itu kan dibuka. Dan sementara Ya. masjid itu sampai detik ini pun, sampai sekarang saya ngobrol sama Kang Ida ini masih sholat fi buyutikum, berarti kan sholat di berjamaah di rumah masing-masing kan, berarti intinya belum dibuka kan. Nah, mungkin Kang Ida tahu, melihat di akun-akun real, akun resmi, Iya, ya. apa sih alasannya kok masjid masih belum dibuka? Nah, itu pertanyaan yang mungkin saya ingin ketahui lah, sangat ketahui gitu. Iya, terima kasih Kang Adit. Ini juga termasuk mewakili pertanyaan netizen. Di komentar saya banyak yang komentar, kenapa sih masih ditutup sedangkan mall dibuka gitu. Banyak yang bertanya seperti itu. Toko-toko dibuka, lokalnya dibuka, tapi masjid masih ditutup. Itu banyak yang komen seperti itu. Mungkin jawaban dari saya ini simpel aja. Karena sampai sekarang pun mall itu hanya terbatas. Bukan berarti lockdown total dibuka ya. Hanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Betul. Itu boleh keluar kemana-mana. Betul. Karena sebelumnya cuman boleh ke supermarket sama ke apotek kan. Ya, apotek itu pun masih di wilayah. Kembali ke rumah. Ditambah gini, pemerintah itu menyarankan untuk tidak mengunjungi tempat keramaian, termasuk perkumpulan. Jadi kalau misalkan sekarang di masjid ada sholat jemaah, otomatis berkumpulan kan? Ya, betul. Nah, otomatis berkumpulan, maka akan mudah kalau misalkan ada satu yang terjangkit COVID-19, otomatis semuanya akan tertular. Yang oleh sebab itu, pemerintah sampai saat ini belum membuka pintu masjid ya karena ditakutkan seperti itu. Kalau misalkan ada jemaah, ya satu aja yang terjangkit, otomatis kan ntar banyak orang yang terkena COVID-19. Jadi bukan berarti sekarang Islamnya gimana gitu ya, istilahnya apa yang ngomongnya, jadi Islamnya gimana, bukan ya, karena pemerintah takut, karena tanggung jawabnya kan besar, bukan satu orang saja. Mengingat di mall aja gitu sekarang, kalau misalkan di mall itu harus kalau di Indonesia mah PSBB ya. Ya, sesuai prosedur lah gitu ya. Ya, pembatasan berskala besar itu. Iya. Jadi tetap harus ada jarak gitu, harus ada jarak. Tidak boleh misalkan 5 orang bareng-bareng, enggak. Tetap ada jarak. Seperti itu sih. Jadi sampai saat ini kalau misalkan masjid belum dibuka ya alasannya pemerintah seperti itu. Karena dilarang adanya perkumpulan yang bersentuhan gitu. Ya, intinya apa ya? Social distancing ya. Seperti itu sih. Iya benar. Kalau menurut Kang Adit sendiri gimana itu? Ya, kalau menurut saya sih gimana ya? Ya mungkin demi kebaikan juga, demi kebaikan masyarakatnya ya. Sebenarnya bukan masalah apa ya? Kalau masalah ibadah mungkin ya Islam. Semua orang juga ya, yang namanya ibadah kan wajib gitu kan. Harus, tapi dengan keadaan seperti ini demi kebaikan dan biar memutus rantai penularan gitu kan, akhirnya tidak banyak memakan korban. Iya. Pemerintah tanggung jawabnya. Iya, luas ke semua lah gitu. Dan ya walaupun mungkin yang banyak bertanya netizen, tapi kalau untuk warga Arab Saudi saya pikir santuy-santuy aja gitu kan, nggak ada masalah gitu. Bahkan iya di itulah di media sosial ya, nggak ada tuh komenan apa kayak masjid. Justru kalau misalkan ada uploadan bahwa masjid ditutup, itu malah mendoakan komentarnya baik-baik. Iya. Bukan nyalahin pemerintah, tidak nyalahin pemerintah. Oh iya Kang Adit, saya lupa tadi nggak bahas juga masalah haji ya. Iya. Ya tadi kan Masjidil Haram menurut saya seperti itu. Sampai saat ini hanya dibuka terbatas dan itu hanya sebagai harapan saja. Kemungkinan akan dibuka waktu dekat. Dan untuk masalah haji, menurut saya sih, bukan menurut saya, kalau untuk masalah haji, yang saya lihat juga nanti akan ada peresmian lagi tanggal 29 Ramadan, kalau nggak salah tanggal berapa tuh. Nanti akan ada klarifikasi lagi
mengingat masa haji sekarang masih di 2 bulan lebih kan. Iya, iya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tuh masih ada 2 bulan lebih lah. 2 Masih bulan lebih. bisa diprediksi gitu apakah COVID-19 akan mereda. Kalau misalkan udah nol di Arab Saudi, ya insya Allah akan ada pelaksanaan ibadah haji. Iya, iya, iya. Sekali lagi, kalau misalkan di Indonesia juga harus sudah mereda nol gitu Iya, iya, iya. Ya pasti di kedua negara. di kedua negara, di masing-masing negara harus sudah negatif lah, udah nggak ada yang namanya udah selesai lah pandeminya gitu. Nah itu karena akan mengakibatkan menular lagi nantinya. Oke Kang Idai, mungkin ya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Jadi ya mudah-mudahanlah bermanfaat gitu kan. Intinya saya kenapa mau bertanya sama Kang Idai, karena saya sering nonton loh video-video Kang Idai, tapi saya memang nggak pernah komen gitu. Jadi ngebahasnya itu kan sekarang ya masalah-masalah lockdown, Kabar ya kabar Masjidil terkini Haram, Arab Saudi. kabar, bahkan saya sering, oh ini sepertinya ini memang akurat gitu kan, bisa menyebutkan ini dari mana, dari Twitter, dari apa gitu kan. Oh ya udah. Nah Jadi gitu Kang Adit. Karena saya kalau sebelum update itu carinya itu dari akun resmi pemerintahan Arab Saudi. ya. Lalu saya terjemahin ke Indonesia biar ya, terus kenapa saya sering Arabnya juga kan, Ya, ya, sering baca Arabnya. Karena biar kelihatan faktanya gitu, biar kelihatan banget gitu. ya, betul. Ya karena Bukannya so Arab. iya, karena juga kalau nggak update ataupun sedikit hoax juga bahaya di sini ya, Kang Idai. Kang Idai juga mungkin tahu peraturan di sini gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan saja apa yang dilakukan sekarang sama Kang Idai memberikan manfaat, memberikan informasi buat para subscriber atau penonton Kang Idai, juga bisa bermanfaat. Intinya ingin seperti itulah, pasti Kang Idai juga harapannya sih seperti itu ya. Terima kasih banyak waktunya. Oke. Mungkin terakhir ada pesan-pesan lagi sebelum saya tutup. Pesannya cuma sedikit sih, pokoknya stay safe and stay at home, tetap di rumah aja dengan melakukan yang berfaedah, itu aja. Ya, siap. Dan mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Kang Idai, terima kasih banyak ya atas waktunya, atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau sudah selesai, insya Allah kita bisa ketemu secara langsung. Siap Kang Idai? Insya Allah. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah. Stay home. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.